Bismillahirrahmanirrahim. Saya berilah kemarin udah ada di YouTube-nya. Jadi kalau nomor nggak usah pakai ini, tinggal di YouTube aja. Sama nomor udah dimasukkan. Jadi tidak ada kembangkan data ya. Ke grup atas muka kan. Ayeuna sedang membuat fiil mudhari majhul. Ternyata mudhari mah jauh lebih mudah. Gimana caranya? Dua sama, domahkan huruf awalnya. Coba lihat mana nomor satu ini. Asalnya yang pilu, domahkan huruf awalnya, yaitu huruf ya, ta. Jadi yu. Terus patahkan huruf yang terletak sebelum huruf akhir, yaitu ieu kada dipatahkeun, ieu domahkeun. Jadi yufaru. Ieu mah mengampuni, ieu mah diampuni. Itu cara membuatnya. Dan tema dina soal toh janaranten majhulna kekedah kada medeui ieu mah supaya Bapak Ibu tahu sejarah bahwa fiil majhul itu cara membuatnya seperti ini. Nah, Ima dalam soal-soal yang diberikan sudah marah ajwul, gak usah buat lagi. Nah, jadi kita tahu karena cara membuat fiil madhi majhul dan mudhari majhul bedanya. Kalau mandi mah kasrohkan dulu huruf sebelum akhir, kemudian domahkan huruf yang berharokat sebelumnya. Tak huruf nus berharokat sebelumnya teh aya nu hiji, aya nu dua nu berharokat teh. Ari mah bade sabaraha wae jumlah hurufna, nu penting domahkeun awalna fathah sebelum tos dan jantan fiil mudhari majhul. Nanti sama dengan fiil madhi majhul butuh apa? Naibul fa'il. Dua, ya ja'alu, domahkan huruf awalnya yaitu huruf ya, domahkan jadi yu nya. Tuluy patahkan huruf yang terletak sebelum akhir, tos patah senang usah ieu mah wios patah mah atos bae angkatkeun. Jadi nu sejenna kumaha? Ieu sukun, ieu domah, robah mah ieu dua. Domahkan, patahkan, tapi senang usah tos patah, ya tos patah makan topkeun, tos patah. Jadi bahagiana yuja'alu, yukhriju, domahkan awalnya, tos domah usah dia berarti angkatkeun atas domah alhamdulillah. Patahkan huruf sebelum akhir, ya ro. Patahkan huruf sebelum akhir yaitu huruf ro. Jadi kumaha? Yukhraju. Jadi nanti ibu bapak kalau dalam Quran ketemu fiil mudhari awalnya domah, waspada, bisa maklum. Nah, ya kan awalnya domah, tapi maklum karena sebelum akhirnya kasrah. Tapi upami yukhraju majhul, nah terang sebelum akhirnya patah. Jadi kalau fiil madhi maka mari mun awalnya domah pasti majhul, madhi mah pasti. Mudhari mah awalnya domah, waspada, lihat dulu huruf sebelum akhir. Lamun fathah namanya majhul. Kumaha sausah lamun fiil mudhari awalnya fathah, lamun awal fathah pasti maklum. Mun awal domah waspadalah, bisa maklum, bisa maklum. Apa yang menentukan? Huruf sebelum akhir. Kalau patah berarti majhul. Lihat, nah yuqati'u tuh ya awalnya domah, maklum majhul, maklum karena sebelum akhirnya kasrah. Sok majhulkeun, domahkan huruf awalnya yaitu iya, sudah domah berarti biarkan sudah domah. Terus patahkan huruf yang terletak sebelum huruf akhir yaitu huruf
patahkan. Yuqotohu, ya. Yataqarrabu, nah ya seueur. Domahkan huruf awalnya yaitu huruf ya, jadi yu. Terus patahkan huruf yang terletak sebelum akhir yaitu ro. Tos patah senausan rona, biarkan. Berarti tinggal dihukum domahkeun. Hasilna yutaqarrabu, yeuna domahkeun ulah dipatahkeun. Abi teh sana bosan domahkan huruf awalna tos domah bosan. Terus patahkan huruf sebelum tos patah di. Nah, patah berarti tos majhul. Oh, nya saya gitu pangintan. Ah, tos majhul atau majhul tadi. Oh iya, yaltabisu. Pak, domahkan huruf awal yaitu huruf ya, berarti yud. Itu domahnya ya kepalaan, yud. Terus patahkan huruf yang terletak sebelum huruf a yaitu huruf ba, berarti yultabasu. Betul. Ya, yang pajiru, patahkan domahkan huruf awalnya yaitu huruf ya, jadi yun. Terus patahkan huruf yang terletak sebelum huruf akhir. Oke, patahkan huruf yang terletak sebelum huruf awalnya. Maksudnya mah akhirnya, akhirnya maksa nama eta. Nya dia. Jadi hasilnya yunpa, seneji yunpa. Jangan ibu bilang patahkan huruf yang terletak. Oh ini sebelum awalnya, sebelum akhirnya. Oh iya tak. Yunpaja, yash'alu. Domahkan huruf awalnya itu ya, jadi yush. Patahkan huruf yang terletak sebelum huruf awalnya, sebelum huruf akhirnya. Kayak buah awalnya sadayana, ketika akhirnya ya buah. Jadi yush berarti hari domahkan huruf awalnya iya, tapi itu di sana patah. Oh. Oh iya, oh nya iya baru ginana berarti iya mah naon proses soalnya iya nu awalna iya tah yun fajaru tah ieu tah jadi serat mun hiji deui yun fajaru domah yas'alu domahkan huruf awalnya iya yush patahkan huruf yang terletak sebelum huruf akhirnya iya teh jadi yush'alu. Betul. Yastabhimu domahkan huruf awalnya yaitu huruf ya, yus ya. Terus patahkan huruf yang terletak sebelum di awalnya ya gitu, sebelum akhirnya, ya sebelum akhirnya dia itu yustabhamu tadi betul. Maksudnya sebelum akhirnya salahnya nanti unggul dan hasil apa terus yubarhinu domahkan huruf awalnya yaitu ya dan patahkan huruf yang terletak sebelum huruf akhir. Betul ya. Jadi yubarhanu betul. Yataharsyapu domahkan huruf awalnya yaitu huruf ya yur. Terus patahkan sudah patahnya bu, patahkan huruf sebelum akhir jadi yutahar syapu. Tak betul, ya di bereman. Inilah perubahan awal dan sebelum akhir. Domahkan awal, patah sebelum akhir. Yahron jimu domahkan huruf awalnya itu ya jadi yu. Terus patahkan huruf yang terletak sebelum huruf akhir yaitu jim patahkeun yuhran jadi yuhron titikan yuhron jamu. Ya qasya'iru domahkan huruf awalnya yaitu ya kita domahkeun jadi yu qasyair. Terus patahkan huruf yang terletak sebelum huruf akhir hasilnya yu qasya'iru. Betul? Dua langkah. Yusir yanazal jalu domahkan huruf awalnya yaitu ya kita domahkeun jadi yu. Terus patahkan huruf sebelum akhir tos patah ya biarkan berarti yutazal
sudah bisa membuat mudhari yang maklum menjadi majhul. Berapa langkah? Kesimpulannya untuk mudhari, kalau Bapak baca dalam Quran ayat fi'il mudhari, fi'il mudhari itu diawali huruf anita, hamzah, nun, ya, ta. Kalau awalnya fathah pasti maklum. Kalau awalnya doma, waspada. Lihat huruf sebelum akhir. Kalau patah berarti majhul. Kalau bukan patah maklum. Kalau maklum butuh fa'il. Kalau majhul butuh. Cara mencari naib fa'ilna sama. Halaman seberapa? Halaman 69. Atau latihan nanya halaman 68. Mana dengan demikian itu so halaman 68 ayat mana kurang awas. Dengan demikian jika bertemu dengan fi'il mudhari yang diawali oleh fathah, maka itu sudah dipastikan bahwa mudhari tersebut, fi'il mudhari tersebut adalah maklum. Butuh banyak dalam Quran. Tetapi jika diawali oleh dhamma, maka waspadalah, karena dia bisa maklum dan bisa juga majhul. Untuk menentukannya dia maklum majhul ya, maka adalah dengan cara melihat harokat huruf sebelum huruf akhirnya ya, yaitu jika huruf sebelum akhirnya itu berharokat fathah, maka dia adalah fi'il mudhari majhul. Tetapi jika bukan fathah, maka dia adalah fi'il mudhari maklum. Nah itu ya, fi'il mudhari mah aya waspadalah kalau doma. Berikut contoh-contoh fi'il mudhari yang diawali oleh doma waspadalah. Ada yang maklum, ada yang contohan di hana. Sebelah kiri mudhari maklum walaupun diawali oleh doma, tetapi harokat sebelum akhirnya bukan fathah, maka dia maklum. Contohnya yuslihu, yukammilu, yudahriju, yusyariku, semua awalnya doma, tapi huruf sebelum akhirnya bukan fathah atau kasrah, maka bukan majhul tetapi maklum. Lihat sebelah kanan, diawali oleh doma dan berharokat sebelum akhirnya fathah. Jadi yuslahu, ada bu? Yukammalu, yudahroju, yusyaraku. Nah sebelah kanan mah ieu contoh-contoh fi'il mudhari majhul. Nah majhul bu sebelum akhirnya fathah. Akhirnya jadi apakah fi'il mudhari yang awalnya doma pasti majhul? Belum tentu. Segera lihat huruf sebelum akhir. Tapi kalau kumaha lamun fi'il mudhari teh awalnya fathah, fathah mah pasti maklum. Nu enak mah madi, enak mah madi mah lamun awalnya fathah pasti maklum, mau awal doma pasti majhul. Jadi madi mah pasti. Itu kan beda dengan fi'il mudhari. Ya punya lihat halaman 69. Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya pada pembahasan fi'il madi maklum dan fi'il madi majhul, bahwa fi'il madi maklum itu membutuhkan fa'il, sedangkan fi'il madi majhul membutuhkan naib fa'il. Maka fi'il mudhari pun sama. Mun mudhari maklum butuh fa'il, mun mudhari majhul butuh naibul fa'il. Dan ibu bapak sekarang sudah kenalan dengan fi'il mudhari itu, mana yang butuh fa'il, mana yang butuh naib fa'il. Jadi sebelum melangkah ketemu fi'il mudhari, ulah ujung-ujung melangkah tentukan dulu maklum majhul. Mah bade milarian anu marfu heula euceut tentukeun heula. Yang sebenarnya penting mah marfu, no
dan kita sudah dibekali bagaimana cara membedakan maklum dan majhul. Satu, fi'il mudhari maklum membutuhkan kepada fa'il. Dua, fi'il mudhari majhul membutuhkan kepada naibul. Jadi fi'il madi dan mudhari sama, ada yang maklum, ada yang majhul. Upami fi'il amr aya nu majhul, hanya madi dan mudhari saja. Mun majhul butuh naon? Naibul fa'il. Cara mencari pun sama, ya, nempel, cari yang ropa, kalau tidak ada mustaqil. Mencari fa'il dan naib fa'il bawah. Sebelum melangkah apakah mau mencari fa'il atau naib fa'il, maka mesti melakukan pemeriksaan terhadap fi'ilnya sebagai berikut, ya, langkah-langkahnya. Pertama, lihat harokat huruf mudhari'ahnya. Bu, lamun ketemu fi'il mudhari, pandangan pertama awal, tuh awal berjumpa dengan fi'il mudhari, pandangan pertama adalah harokat huruf mudhari'ah, harokat awal. Begitu ketemu fi'il mudhari, yang Bapak Ibu harus lihat adalah harokat awalnya dulu. Tuh, berapa terus diajar katanya ketemu Quran dan fi'il mudhari langsung lupa tadi karena harokat huruf awal. Satu, jika huruf mudhari'ahnya, huruf mudhari'ah huruf awal teh Anita, berharokat fathah, maka dapat dipastikan bahwa fi'il mudhari tersebut adalah maklum dan membutuhkan kepada fa'il. Lamun fi'ilna berharokat fathah, reger pastilah, bukan reger, kalau reger makin kena fa'il, pasti maklum. Contohnya naon? Yaktubu, yataqarrabu, yaltabisu, yanfajiru, yash'alu, yastafhimu, yatazajaru, semuanya awalnya patah, berarti semuanya maklum, semuanya butuh kepada fa'il. Dua, jika huruf mudhari'ahnya berharokat dhammah, ini masalah, maka waspadalah, ya, karena dia bisa maklum dan bisa majhul. Maka untuk menentukannya adalah dengan melihat huruf sebelum huruf akhirnya, yaitu satu, jika huruf sebelum akhirnya berharokat fathah, maka dia adalah majhul dan dia membutuhkan kepada naibul. Contohnya yukhraju, awalnya doma sebelum akhir fathah. Terus yuqatta'u, yuharjamu, yudarabu, diberikan harokat awal dan sebelum. Ieu mah contoh fi'il mudhari majhul butuh kepada naibul. Dua, jika huruf sebelum akhirnya bukan berharokat fathah, maka dia adalah maklum dan dia membutuhkan kepada fa'il. Contohnya yukhriju, yuqati'u, yuharjimu, yudharibu. Bisa Bu membedakannya? Bisa. Kedua, lamun mencari fa'il dan mencari fa'il dan naib atau naib. Jadi pertama tadi lihat harokatnya untuk menentukan maklum dan majhulnya. Sudah ditentukan Pak Ustaz, ieu mah abi tos terang, ieu fa'il, ieu maklum, ieu majhul, tos terang. Nah, lamun tos terang, tinggal huruf mudhari'ahnya. Bu, lamun huruf mudhari'ahna hamzah sareng nun regreg, berarti terkedah milari fa'il jeung naib fa'ilna. Lamun hamzah nu nyebutna teh ana, lamun nun nu nyebutna nahnu, sama naib fa'il ge kitu. Berarti naib fa'ilna mun awalna hamzah ana, mun awalnya nun nah. Tapi lamun fi'il mudhari teh huruf awalna iya dan ta, wayahna, wayahna. Cari fa'il berapa langkah? 3 langkah. Pertama, cari
cari nu nempel heula. Naon sok nempel? Awina. Kan yang model awina. Lamun teu aya nu nempel, cari yang ropa yang ujungnya doma. Lamun teu aya berarti mustatir. Lamun hurufna iya nu mustatirna huwa. Mun hurufna ta bisa iya bisa anta tuh nya. Siga pingin modern nu kamari. Kedua, lihat huruf mudhari'ahnya, huruf awal fi'il mudhari'nya. Satu, jika huruf mudhari'ahnya itu hamzah, atau nun, maka reg tenang. Terus orang di sekolah kayak orang pada reg bukan reg. Dari mana reg kayak kurang itu reg naon karena gak usah mencari ke depan, gak usah itu. Kenapa? Sudah tentu kalau hamzah ana, kalau nun nun. Jika huruf mudhari'nya hamzah dan nun maka reg pasti. Jika tidak yaitu reg-regnya naon? Tidak usah mencari fa'il atau naib fa'il dengan menggunakan prosedur 3 langkah. Eta reg teh terkadang ngalengkah 3 langkah gimana? Langsung tentukan. Karena fa'il dan naib fa'ilnya sudah dipastikan mustatir wujuban, wajib sembunyi, yaitu jika huruf mudhari'nya hamzah maka dhamir mustatir wujubannya adalah ana. Jika huruf mudhari'nya nun maka dhamir mustatir wujubannya adalah nahnu. Ieu mah dina fi'il ma'ruf ge atos nya, ieu mah diulang deui. Halaman berikutnya. 2. Jika huruf mudhari'nya iya atau tak maka mencari fa'il atau naibul fa'ilnya menggunakan prosedur 3 langkah. Naon tah? Langkah pertama, apakah ada yang nempel dhamir awina, yaitu dhamir alif, wawu, iya dan nun, disingkat awina. Jika ada maka dialah yang menjadi fa'il atau naib fa'ilnya mun aya. Tetapi jika tidak ada kumaha, maka lanjutkan pencarian ke prosedur langkah kedua. Milari naon? Cari yang ropa nu ujungna. Langkah kedua, lihat ke depan, ke kiri, lamun daya putar ke kanan, balik deui. Nya balik deui ka pingin. Lain lagu ieu. Lihat ke depan ke kiri, apakah adakah isim yang rofa atau yang marfu, yaitu isim yang berakhiran dhamma. Jika ada maka dialah yang menjadi fa'il atau naib fa'ilnya. Jika tidak ada maka lanjutkan pencariannya ke prosedur langkah nomor 3, langkah terakhir. Naon? Yaitu fa'il atau naib fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Nya nempel awina teu aya. Cari ka payun anu doma teu aya. Oh, uih deui ka fi'il. Berarti dalam fi'il ada yang mustatir nu sembunyi. Kumaha usah ngabedakeunana? Nah, ieu lihat ke bawah. Jika huruf mudhari'nya iya, maka dhamir mustatirnya itu adalah huwa mustatir jawazan. Jika huruf mudhari'nya tak, maka dhamir mustatirnya bisa 2 kemungkinan, yaitu mungkin dia seorang perempuan yang berarti mustatir jawazan. Mungkin anta, kamu seorang laki-laki yang berarti mustatir wujuban. Untuk menentukan yang mana yang mustatir, apakah dia atau anta, kan awalnya tak susah kalau mau diterpom. Aku masa ngabedakeunana. Maka dengan cara melihat ya kalimat sebelum atau sesudahnya
yang akan menjelaskan yang mana yang mustatirnya. Sebelumnya mau ayam misalkan Fatimah pergi ke pasar, dia membeli sayuran. Nah, pasti dia lamun ayatnya pasti ke Fatimah karena perempuan. Tuh gitu Pak, lihat sebelumnya, lihat sesudahnya. Tapi karena kita mah soalnya dipotong tengah-tengah, kadang-kadang gak lihat kanan dan kiri, lihat terjemah berarti Bapak. Tetapi jika dalam lembaran soal tidak ada petunjuk kalimat sebelum atau sesudahnya, maka untuk menentukannya dengan melihat terjemahnya. Karena pada setiap soal dalam lembaran soal itu ada terjemahnya. Tenang, dalam soal semua ada terjemah. Lihat terjemah namun fil mudhari awalnya tak. Mun aya fil mudhari awalnya tak, lihat terjemah. Satu, jika dalam terjemahnya ada kata-kata kamu, engkau, anda, you, lu, misalkan bahasa apa menurut lo, ya terserah lo deh, terserah gambar angin lo deh, terserah lo deh, maksudnya terserah lo deh, gitu kan biasanya kirim terserah lo deh, jadi ngake angin lo deh. Jika terjemahnya ada kamu, engkau, anda, maka domir yang mustatirnya adalah anta yang berarti mustatir. Tetapi jika dalam terjemahnya ada kata-kata dia, itu pasti dia. Atau polos sama sekali, tidak ada sama sekali kata kamunya, tidak ada engkau, tidak ada anda, tidak ada dia, gaya domiran. Maka domir mustatirnya adalah ia mustatir jawab. Jadi misalkan pergi ke pasar, gaya kamu dia atau dia, ya iya. Jadi Fatimah membawa keranjang pergi ke pasar. Sana pergi kudu make dia guys pasti. Maka kalau dina terjemah daya kamu, daya ku, daya dia, terus lah ia putuskeun naon? Iya, mustatirna jawab. Contoh bila kita membaca kalimat yukhraju, contohnya satu, maka pandangan pertama tertuju kepada nomor satu, yaitu harokat awalnya doma yang berarti waspada. Ulah waka majul belum tentu awalnya doma mah waspada. Karena fi'il mudhari bila huruf awalnya doma itu bisa maklum dan majul. Kerek ninggal domah mah ulah langsung atau waspada heula. Dua, untuk menentukan di antara keduanya adalah dengan cara melihat nomor dua. Nomor dua teh harokat sebelum huruf. Ternyata harokatnya fathah yang berarti menunjukkan bahwa fi'il mudhari tersebut adalah majhul dan membutuhkan naib. Terus disimpulkan berarti ia majhul butuh naib. Jadi bagi ibu bari milarian naon? Naibah. Nah, melihat huruf katilu karena fi'il tersebut majhul dan membutuhkan naib fa'il, maka untuk mencari naib fa'il lihatlah nomor 3, yaitu huruf mudhari'ahnya. Ternyata huruf mudhari'ahnya adalah nun yang berarti regreg tenang, bahwa dalam mencari naib fa'ilnya tidak usah menggunakan prosedur 3 langkah, tetapi sudah dipastikan langsung bahwa naib fa'ilnya adalah domir mustatir wujuban, yaitu contoh nukhraju ayeuna cara nyirobna fi'lun mudhari'un. Nah engke mah naon-naon majhulun. Kamari mah teu fi'il mudhari teh ayeuna mah aya naon kan fi'il mudhari tersebut adalah majhul karena harokat awalnya adalah doma dan huruf sebelum akhirnya adalah fathah, tambahkan majhul. Ke bawahnya sama marfu'un litajarudi an nasibi wal jazimi wa alamat rafi'i dhammatun dhahiratun. Biasana angkat wa fa'iluhu, biasanya gitu kan? Mun maklum mah gimana teu wa naibu fa'ilihi. Nah harusna dan naib fa'il
asalama naibul fa'il. Nah senuhun alif lamna teu aya kan aya nama nempel domir. Masih emot bu, lamun aya isim katempelan domir alif lamna harus hilang, tanwin harus hilang, alif lam harus hilang. Mata nyaratna wana ibu fa'ilihi no hatosna dan naib fa'ilnya adalah karena fi'il tersebut majhul maka membutuhkan kepada naibul fa'il. Maka bahasana wa naibu fa'ilihi dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu. Nah, jadi beda nama fi'il mudhari kamari jeung ayeuna ngangge majhulun. Kan begitu, ngangge majhulun. Syaratna wa naibu upami naib fa'ilna mustatir. Karena fi'il tersebut huruf mudhari'nya nun, maka sudah dipastikan bahwa naib fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban, yaitu nahnu. Tadi nu ayat tepat nu kamari ku abdi ngangge datar lalat aya lalat. Nah, iya. Contoh kedua, bila kita mencari membaca kalimat yukhrajuna, kata yukhrajuna satu, maka pandangan pertama tertuju pada nomor satu, yaitu harokat awalnya doma, yang berarti waspadalah karena fi'il mudhari bila huruf awalnya doma bisa maklum bisa dua. Untuk menentukan di antara keduanya maklum majhul adalah dengan segera melihat nomor dua, yaitu harokat sebelum huruf akhir. Kan huruf akhirnya jim, waw nun man tambahan huruf jim. Sebelum huruf jim berarti huruf ro. Huruf ro-nya ternyata harokatnya patah, yang berarti menunjukkan bahwa fi'il mudhari tersebut adalah majhul, membutuhkan naib fa'il. Catat butuh naib fa'il. 3. Karena fi'il tersebut majhul dan membutuhkan naib fa'il, maka untuk mencari naib fa'ilnya lihat petunjuk nomor 3. Lihat hurufnya, yaitu huruf mudhari'ahnya. Ternyata huruf mudhari'ahnya adalah iya, yang berarti bahwa dalam mencari naib fa'ilnya harus menggunakan prosedur 3 langkah, yaitu pertama, adakah huruf awina, yaitu huruf alif, waw, ya dan nun, ada tidak? Ternyata ada, yaitu waw. Kata yukhrajuna aya domir nempel naon waw teta, yaitu domir wawul jamaah, maka domir tersebut menjadi naib fa'ilnya. Contoh irobna, contoh irobna eta nuneralan ayat tinaralan apa? Tuh, fi'lun mudhari'un ngane majhulun marfu'un litajarudi ayna sidi wa jadimi. Tapi maka alamat rofana domatun nuetama wa alamat rofihi subutun nun niyabatan anil dommati, niyabatan anil dommati li'annahu minal af'alil khomsah. Ada tadi naralan? Niyabatan belum mau niyabatan? Memang dasar buku ilmu. Terus yang kedua, subutun nun li'annahu minal af'alil khomsah. Betulnya bapak di buku ketujuan ini. Jadi ngapa subutun bukan domat. Alamat robbana subutun li'annahu minal af'alil khomsah. Tinggal wawuna domirun muttasilun mabni ala sukun bi mahalli raf'in naibul fa'il. Ayo bagian. Ieu contoh fa'ilna anu ieu. Fa'ilna anu nempel. Awina alif waw iya dan ieu contona waw. Terus halaman berikutnya contoh
apabila kita menemukan kalimat nukhriju, maka pandangan pertama tertuju nomor 1, yaitu harokat awalnya doma yang berarti waspada, karena fi'il mudhari bila awalnya doma bisa malu bisa maju. 2, untuk menentukan di antara keduanya maka dengan segera melihat nomor 2, yaitu harokat sebelum huruf. Ternyata harokatnya adalah kasroh, bukan patah, yang berarti menunjukkan bahwa fi'il mudhari tersebut adalah maklum dan membutuhkan kepada diulas deui. Sebenarnya Bapak bisa ngabentenkeun bedana nukhriju dan nukhroju ya Bu ya. Terus mana sana? 3, karena fi'il tersebut maklum dan membutuhkan fa'il, maka untuk mencari fa'ilnya lihat nomor 3, yaitu huruf mudhari'nya. Ternyata huruf mudhari'nya huruf nun yang berarti reg, karena bahwa dalam mencari fa'ilnya tidak usah menggunakan prosedur 3 langkah, tetapi sudah dipastikan langsung bahwa fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban, yaitu nun. Sama dengan contoh kemudian dipasihkan di contoh i'rab datos nu maklumannya. Contoh kalimat membaca yukhrijuna lawan dari yukhrojuna, maka pandangan pertama tertuju pada nomor 1, yaitu harokat awalnya doma yang berarti waspada, karena fi'il mudhari bila awalnya doma bisa maklum bisa maju. 2, untuk menentukan di antara keduanya maka dengan segera melihat nomor 2, yaitu harokat huruf sebelum akhir. Ternyata harokat kasroh, harokatnya kasroh yang ya atau bukan pak, yang berarti menunjukkan bahwa fi'il mudhari tersebut adalah maklum dan membutuhkan fa'il. 3, karena fi'il tersebut maklum dan membutuhkan fa'il, maka untuk mencari fa'ilnya lihat petunjuk nomor 3, yaitu huruf mudhari'nya. Ternyata huruf mudhari'nya adalah ya, yang berarti bahwa dalam mencari fa'ilnya harus menggunakan prosedur 3 langkah. Yang pertama, adakah dhamir awina yang menempel pada fi'il tersebut? Ternyata ada, yaitu dhamir wawu jamaah, maka dhamir tersebut menjadi fa'ilnya. Ya, kita ngirobna secara umum. Nah, halaman 75 Pak maksud catatan penting, nah ini penting diulang dulu karena diulang-ulanginya. Jika membaca fi'il mudhari maka, nah saya titik kesimpulannya. Lihat harokat huruf awalnya. Jika patah maka dipastikan dia adalah membutuhkan. Tetapi jika domah maka waspadalah, karena dia bisa maklum dan bisa maju. Untuk menentukannya adalah dengan melihat harokat huruf sebelum akhir, yaitu huruf jika huruf patah maka dia adalah majhul membutuhkan naifan. Tetapi jika bukan patah maka dia adalah maklum membutuhkan fa'il. Tapi latihan ke-93 dulu, halaman 119. Halaman 119 silahkan, itu PR untuk majhul. Halaman 119. Latihannya 2 kali Bu. Latihannya 2 kali. Apakah ini Pak Ustaz di latihan sadayana mararayun? Tidak, maka ibu guru waspada. Ya, waspada. Ya, waspada. Mau abdi dicangkep-cangkep contoh nuka hiji yarji'una, nuka 2 turja'una, sobetan. Nomor 3 yaqbalu, nomor 4 yuqbalu. Nomor 5 yas'alu, nomor 6 tus'alu, dan seterusnya. Ya sahabat. Jadi kalau nemu fi'il mudhari patah maklum butuh fa'il. Nah dalam menemu fi'il mudhari awalnya dhamma waspada, segera lihat huruf sebelum. Kalau patah berarti majhul, gitu ya Pak. Butuh naik. Terus gitu namanya lihat huruf mudhari'na anitana. Lamun huruf mudhari'na hamzah jeung nun, lamun huruf mudhari'na iya atau tak, cari 3 langkah. Lu pertama cari nempel ayat tidak awina. Kalau tidak ada, cari yang ropa ujungnya doma. Kalau tidak ada juga berarti nyumput mustahil.
untuk kurang tos ngabahas madi modore anu dahuk maklum namanya kanu maju teh moal beurdeui tapi ya sekali deui Bapak Ibu namanya naik taraje oh aya nama aya maju aduh kumahanya atuh diterangkeun kamari jalani syukuri sering-sering mah anu kerung teh lancar lain berdua kali latihan dia oh iyalah terus lancar naik deui gitu tak di bumi kerjakeun dia sebenarnya oke anu berarti kerjakeun dan bener-bener makan kumari dieu nah kalau ibu masih salah kan dibahas sebelah mana salahnya ibu bakal oh nya kan kita eta teh ilmu jadi malah salah mah wajib anu diajarkan kudu salah dulu jika naik sepeda can barocok matur can lihai dalam geus barocok tuur kakara lahiran lihai main sepeda mun tenis lapangan tinggal mun tenis lapangan pimping na geus hideung sabelah eta berarti geus dila latihanna nya pak aya engge contoh we tahana hideung sabelah bodas nah eta berarti halus bagi latihanna lima nah nya itu biasa memang kalau kapal pola waktu hari pasti macam saya belajar niabah nya saya belajar niabah mangke ditambah karena di buku salah ya niabah makanya mau ditambah ke jadi konsentrasinya dua jabagan botani apa jabagan botani hiji lah niabah mangke dina cita lagi ke biasa terus apa ayeuna mah kalau akan pakai bicara apa ya, nonton terlanjur maka udah segera dihapus yang muka bayi belas nane bisi nu dacan lalu wasun bisi gunahan yang mengieu dan dacan tadi bola nah kalau lagi ya metode tinggi itu udah makan tidak usah terserah udah makan dia pakai apa yang tidak apa jadi purwa apa yang tidak apa dia apa yang diajar terus biru di pasar tren kepubonan di mana kau ya lebat ke kelas dia mah yang nawe agak tidak ya silakan nanti ketemu lagi hari Sabtu anu bade kerjakeun PR yang laku awal ieu dilaku ieu teh sadayana ayat Quran firman Allah berarti kerjakeunana ge Bu pahalana ageun Quran mah boro-boro narangkeun hiji-hiji maca unggul aya pahala ieu mah diterapkeun di roh jelaskeun naon mananaing paling apa ilmu dari apa dan sebagainya. Jadi ini firman Allah dalam Al-Quran. Ku abdi tos mamilihkeun pasti karaos garantil. Nya asa garantil teh menang pilih. Sabab anu jaatan dipelajari ulah waka muncul kajian nu can diajarkeun. Lamun aya anu terlanjur muncul garis bawah. Pamang tengah-tengah garis bawah. Ya, karena memang apapun latihan mau pasti didugikeun anu acan mau coba kali lagi beda pasti poe ya Bu tetap abdi sadayana soal tergantung kondisi yang belajar semakin lama soalnya semakin tinggi kenapa sesuai dengan kapasitas audien yang belajarnya saya ibu lihat waktu ngebahas pingil di bawah isi pingil huruf itu soal-soal tidak mulai ya nama boleh meluncur sesuai dengan kapasitas. Nah insya Allah nutos ayat di dia parantos dijelaskan. Adapun nerangkeun ka payun tujuanana nuhila jadi emon. Emon. Jadi hilang jadi tambah kiat emotanana. Itu insya